Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku, bagaimana kabar tas? Sehat saja Ki? Alhamdulillah. Ah, pada kesempatan kali ini saudara-saudaraku sekalian, tentunya sebelumnya itu saya dulu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha saudara-saudaraku. Kalau masih ada daging tas saudara-saudaraku, tolong dibagi-bagi, jangan sampai naik tensita. Apalagi kalau kita selalu naik emosi, jadi kurang-kurangi kurang-kurangi makan daging tas saudara-saudara, jangan sampai tambah tinggi egois bercanda nah saudara. Pada kesempatan kali ini saudara-saudaraku, kita saling mengingatkan satu sama lain, khususnya pribadi saya saudara-saudaraku. Mengapa demikian? Sekarang adalah bulan Zulhijjah, bulan di akhir tahun 1445 Hijriah, tak terasa saudara-saudaraku toh. Mengapa demikian? Bahwasanya disinilah kita untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak introspeksi diri dan koreksi diri, karena usia kita ini bukan semakin bertambah saudara-saudaraku, melainkan berkurang. Maka pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, mari kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangannya. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan Zulhijjah, dan bulan terakhir di 1445 Hijriah ini kita akan memasuki bulan pertama di tahun 1446, insyaallah pada bulan Juli 2024 ini saudara-saudaraku sekalian. Bahkan pada kesempatan kali ini saudara-saudaraku sekalian akan saya membahas tentang Muharram itu tersendiri. Maka saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muharram merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan atau disebut al-ansyur al-hurum. 4 bulan yang dimuliakan itu adalah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di antara amalan bulan Muharram adalah pertama saudara-saudaraku sekalian, memperbanyak puasa. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dijelaskan bahwa puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram, dan solat yang paling utama setelah fardu adalah solat malam. Ini adalah penjelasan saudara-saudaraku yang hadis direwatkan oleh Muslim. Maka hadis ini yang saya sampaikan saudara-saudaraku jelas menyatakan bahwa kita disunnahkan berpuasa di bulan Muharram, terutama pada hari ke-10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Begitu juga saudaraku di hari ke-9 yang disebut namanya puasa Tasyua. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya bahwa disunnahkan puasa 3 hari sekaligus, yaitu 9, 10, dan 11 saudara-saudaraku sekalian. Ketika ditanya mengenai puasa Asyura, Rasulullah SAW menjawab yang artinya yang diriwayatkan ini hadis riwayat Muslim, menghapus dosa setahun yang telah berlalu. Luar biasa ini saudara-saudaraku sekalian ketika kita puasa. Saudara-saudaraku sekalian, yang kedua yang dijelaskan bahwa kita disunnahkan untuk meluaskan belanja kepada keluarga. Jadi kalau ada rezeki kita belanjakan keluarga saudara-saudara, karena banyak sekali pahalanya di bulan Muharram. Pada hari ke-10 Muharram, hal itu juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang dimana dijelaskan dalam artinya, barang siapa melampangkan nafkahnya belanja kepada keluarganya, mulai dari istri, anak, dan orang-orang yang dia tanggung nafkahnya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan rezekinya bagi sepanjang tahun. Luar biasa ini saudara-saudaraku sekalian. Selanjutnya saudara-saudaraku sekalian, setelah menyebutkan beberapa jalur periwayatan dari hadis di atas dalam kitab Syahubul Iman, Iman Al-Bahiki berkomentar bahwa sanad-sanad ini meskipun lemah, namun jika digabungkan menjadi kuat saudara-saudaraku. Maka dua amalan di atas ini yang secara eksplisit disebutkan bahwa dalam hadis, yaitu berpuasa dan melempangkan nafkah hingga kepada keluarganya.
Adapun amalan-amalan lain di hari Asyura yang disebutkan oleh sebagian ulama seperti melakukan sholat, tasbih, sedekah, mengunjungi ulama, menjenguk orang sakit, mengusap kepala anak yatim, memakai celak, bersilaturahmi dan lain-lain sebagainya. Maka saudara-saudaraku sekalian, boleh-boleh saja dihamalkan pada hari Asyura meskipun tidak ada hadis yang secara khusus dijelaskan dan menganjurkannya. Tetapi oleh karena itu semua adalah amalan yang baik dan dianjurkan untuk dilakukan baik pada hari Asyura ataupun hari-hari lainnya, saudara-saudaraku sekalian. Sedangkan mengenai peristiwa penting bulan Muharram terutama pada hari Asyura, di antaranya saudara-saudaraku, pada hari Asyura Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam dari maksiat yang beliau lakukan, yang bukan kufur, bukan dosa besar dan bukan juga dosa kecil yang mengandung unsur-unsur kehinaan jiwa, saudara-saudaraku. Maka pada hari Asyura Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan juga Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya yang beriman dari air bah yang menenggelamkan seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini, saudara-saudara. Maka pada hari Asyura Allah menggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa alaihi wasallam dan kaumnya yang beriman. Luar biasa ini sejarahnya, saudara-saudara. Maka dari itu marilah kita selalu membaca buku sejarah. Maka pada hari Asyura Allah menyelamatkan juga Nabi Yunus alaihissalam dari dalam perut ikan Hud. Pada hari Asyura Allah Subhanahu wa taala menghanugerahkan kekuasaan dan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka pada hari Asyura juga Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam yang diderita selama 18 tahun. Luar biasa ini sejarahnya, saudara. Maka penyakit itu bukan penyakit yang menjijikan. Tidak benar bahwa beliau sakit sampai keluar ulat atau belatung dari tubuhnya. Maka pada hari Asyura tahun kalau tidak salah saudara-saudaraku sekalian 4 Hijriah terjadi perang Zatur Rikah. Pada hari Asyura tahun 61 Hijriah Syahiduna Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma terbunuh sebagai syahid di tangan orang-orang yang berbuat zalim kepadanya di Karbala di negara Irak ini, saudara-saudara. Maka dan masih banyak lagi kejadian dan peristiwa penting lainnya yang terjadi pada bulan Muharram yang kesemuanya menunjukkan kemuliaan dan keutamaan bulan Muharram, saudara-saudaraku sekalian. Maka demikian nasihat ceramah kultum singkat saya ini. Bila ada kekurangannya saudara-saudaraku mohon ditambahkan dan diluruskan. Semoga dengan kesempatan kali ini membawa kita penuh keberkahan. Semoga membawa manfaat, membawa berkah bagi kita semua. Jadi saya ucapkan saudara-saudaraku, aqulu qaulan hadza wastaghfirullah wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Sekian dan terima kasih saudara-saudaraku. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Nun qala min wa nuskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sekali lagi saudaraku.